Malam. Nah, Selamat malam, Pak. baik. Malam. Ya, baik, Kak Rian. Sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, pertama-tama saya sebagai dosen pengampu mata kuliah seni musik mengucapkan terima kasih atas kesediaan, atas waktu untuk berbagi ilmu bersama adik-adik mahasiswa kami di program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Nusa Cendana. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib diprogramkan oleh mahasiswa kami sebagai nantinya. Jadi mereka juga nanti ini dipersiapkan untuk bisa mengajar pembelajaran seni budaya di sekolah dasar. Jadi adik-adik, Pak Rian ini adalah seorang dosen musik, ya, senior saya waktu di Universitas Pendidikan Indonesia, kakak semester pada saat program magister. Sekarang beliau sedang menempuh sedang menyelesaikan disertasinya, sebentar lagi akan menjadi doktor, ya, sekarang kandidat doktor pendidikan seni. Jadi silakan adik-adik mendengarkan, ya, berdiskusi, bertanya jika ada hal-hal yang belum mengerti selama proses perkuliahan kita. Jadi sesuai dengan permintaan adik-adik, malam hari ini Pak Rian akan menyampaikan materi berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan alat instrumen, ya, untuk belajar musik di sekolah. Dan mungkin kalau ada hal yang mau perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi Pak Rian nanti akan menyampaikan, menginformasikan hal-hal yang belum kita ketahui bersama. Jadi terima kasih Pak Rian Hidayat. Itu sedikit pengantar. Dan nanti untuk perkenalan nanti Pak Rian sendiri yang akan menyampaikan. Jadi mohon maaf, ini kegiatan inisiatif mereka sendiri, jadi tidak ada kaitannya dengan program studi dalam artian persiapan ini betul-betul mereka mau mendengarkan informasi-informasi baru berkaitan dengan pendidikan seni. Saya kira itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rian untuk memperkenalkan diri sekaligus langsung nanti menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Carlos. Apa suara saya terdengar, teman-teman mahasiswa semua? Apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Makasih Pak Carlos. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Rian. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin coba share screen dulu ya, supaya ada visualisasi yang bisa memudahkan teman-teman memahami apa yang kita sampaikan nanti. Sejujurnya saya jarang pakai Google Meet sini, jadi agak agak asing. Sebentar. Ini saya mau share screen, gimana ya caranya? Ada yang tahu, teman-teman? Ada panah di bawah di kotak. Titik 3 di bagian samping kanan, Bapak. Oke. Terus pilih bagikan layar. Oke. Bentar, ini kok nggak bisa hilang ya? Klik double, Pak. Klik apa? Tabel ya? Ini saya klik yang share screen ini, terus muncul ada pilihan-pilihan ini. Pilih bagikan ya, Pak. Sudah pilih bagikan, terus gimana? Ini ada pilihan lagi di screen-nya ini. Ups. Sebentar. Ada 3 pilihan, Pak.
Ada entire screen, ada apa nih, banyak pilihannya. Tapi ini mau saya close kok nggak bisa ya ini ya, pop-up-nya ini. Klik lagi di tempat yang sama itu. Gimana ya? Maaf ya teman-teman. Tidak apa-apa Pak Rian ya. Aduh. Ini kami mau pakai link Zoom juga batas nanti. Iya, soalnya jarang Ya, pakai kalau ini jadi Rian, yang ini agak lama nanti. Jadi kita bisa atur sendiri. siap. Tidak apa-apa. Enggak, ini masalahnya mau nge-close ininya ini loh yang susah. Apa namanya? Ini muncul nih setelah diklik share screen terus ada pilihan lagi. Ini mau saya close nggak bisa gitu. Gimana? Coba klik lagi di bawah yang panah itu, nanti dia keluar sendiri. Aduh, ini malu-maluin ini. Gak apa-apa. Sebentar. Di cancel aja. Cancel ya sebentar. Iya, di cancel saja nanti dia. Oke. Nanti dia tutup. Coba lagi ya. Ya. Mereka ini yang sering pakai ini mahasiswa aja. Iya. Ya sebetulnya Pelan-pelan. Siapa satu orang coba. Saya Bapak. Iya, silakan. ini saya klik share screen, ini ada pilihannya dua. Ada your entire screen apa window ini? Screen Bapak, screen. Screen ya. Oke. Nah, ini kan saya mau ngambil ini dulu nih. Mau ngambil materi ya. Berarti saya buka dulu ya. Ya, buka dulu ya Oke. materinya Bapak, kemudian nanti bagikan layar. Oke. Maaf ya. Loh, kok balik lagi ke sini? Tidak apa-apa, kita tunggu, tidak apa-apa. Aduh. Saya coba lagi ya. Sudah muncul. Sudah muncul belum? Materinya belum, baru Belum. layarnya. Waduh. Layar presentasi. Iya. Wah. Tidak apa-apa. Iya nih, mohon maaf ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aman. Kita tunggu. Pak Rian, nanti kalau dalam ini tiba-tiba keluar itu karena sinyal Pak Rian, bukan karena ini. Oke, siap. Karena kupang iya, dari tadi ini masalah. Saya ujian tadi ulang-ulang ujian skripsi mahasiswa. Siap. Karena dari terlalu basis ya. Iya, sama di sini juga ini agak nggak stabil ya sinyalnya ya. Bentar. Atau kirim ke saya dulu, ke mahasiswa bisa. Iya Bapak, bisa Bapak. Oh, boleh ya? Sebentar. Kirim ke saya dulu, Pak Rian. Kirimnya lewat WA aja ya, mungkin ya. Kirim saya kirim ke ini. Oke. Ke siapa ini? Ke Junjung Minda ya. Nana. Iya Bapak, iya. Oke deh. Nah, lebih amannya gitu kayaknya. Ya, kayaknya di praktis. Daripada memperlama kan, kasihan. Iya. Ini di sebelah juga ini ada tempat paduan suara ini. Oh. Siap. Tetangga sebelah rumah. Nggak apa-apa, mantap. Jadi kadang-kadang kalau suara-suara masuk tuh. Siap. Ini udah saya kirim ke Pak Karolus ya, ininya. Iya, kirim saya. Cuman mungkin agak besar, sekitar 40 mega ini, mungkin agak ini. Biar tidak apa-apa. Juminda nomornya yang 407 toh? Iya Bapak, iya. Sudah nyampe belum Pak?
Belum. Ini sudah ada belum nih tampilannya? Yang mana? Saya belum masuk. Oh, Sudah ada Pak, sudah. share screen-nya sudah. Tinggal Bapak masuk. Oh iya. Sudah. Ya. Share, Oh iya. Ya, tinggal cari sudah di situ sudah. share screen-nya sudah masuk ya? Oke, Pak Rian. Sudah Pak. Materialnya belum muncul, Pak. Nah, tinggal Oh, belum ganti muncul. Pak Rian. Ini sudah belum? Layar ini sudah. Layar Oh. sudah muncul, tinggal cari di situ. Kalau gini muncul nggak? Di sana mana? Belum muncul ya? Tersimpan. Ini saya sedang share screen. Oh, belum ya? Oke. Nah, Waduh, ini benar-benar masih buta nih saya Google Meet. Biasa pakai Zoom soalnya. Iya. Di sini kalau Hmm. namanya link Zoom, Hmm. mahasiswa tidak jarang pakai itu karena Oh, iya. Sebetulnya kan yang betul, yang lebih nyaman yang mana kan gitu. ya. Coba nih, kayaknya bisa nih saya nih. Sekali ini kayaknya bisa. Ah, Tampil nggak? coba. Belum. Tunggu. Kita Belum juga. Tadi sudah. Ini sudah oke. Ya, oke. Sudah muncul. Iya, sudah. Mantap. Ya. Sudah muncul. Sudah muncul ya, Pak ya? Ya, benar sudah muncul ya. Oke, silakan Oke. Pak Rian perkenalkan diri dulu kepada adik mahasiswa kami. Iya. Bentar. Cuman di sini tampilannya full ya. Halo? Iya, Pak Hul. Iya. Maksudnya saya nggak bisa lihat wajah teman-teman nih, nggak kayak di Zoom nih. Nggak tahu, mungkin saya settingannya belum. Kalau ini kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Kelihatan di sini Pak. Kelihatan ya ini? Kelihatan ya? Teman-teman? Oke. Ini sudah berganti belum, teman-teman? Belum Pak, masih dasar-dasar musik. Oh. Ya udah deh. Saya coba korbankan keinginan saya buat ngelihat wajah teman-teman. Jadi saya ngelihat cuman ini aja nih, apa namanya? Eh, tampilan di laptop saya ini cuman slide aja gitu. Jadi saya nggak share screen-nya. Jadi saya nggak bisa lihat muka teman-teman nih, wajah-wajah yang fresh dan menggembirakan ini ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti kan setelah ini kan ada sesi diskusi ya, kita bisa lebih bertatap muka lagi gitu. Baik teman-teman. Ya. Selesai presentasi baru pas diskusi baru kita bisa saling lihat. Siap. Oke, baik. Saya mau menyapa dulu Pak Carolus ya. Makasih ya ini atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ya ini sebetulnya kawan lama ya di UPI Bandung dulu. Nah, kalau sekarang nih Pak Carolus nih senior saya ini, karena beliau yang duluan jadi dokter ini. Saya belum ini. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan ini saya lagi menyelesaikan studi, mudah-mudahan segera selesai, jadi bisa banyak berkontribusi lagi untuk dunia pendidikan lah secara real ya. Baik, pertemuan kali ini sebetulnya berdasarkan obrolan dari beberapa waktu lalu yang mungkin kita sudah lama nggak bertemu lewat ruang virtual. Ya, akhirnya saya berhubungan dengan Pak Carolus waktu itu dan membicarakan banyak hal. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita ya. Lalu ditawarkanlah waktu itu, mau nggak mengisi kuliah ini? Wah, saya bilang dengan senang hati gitu ya. Dan mungkin judulnya sharing lah gitu, karena saya juga masih banyak hal yang mungkin belum saya ketahui gitu. Justru dengan adanya forum diskusi ini, saya bilang forum diskusi karena mungkin nanti saya bisa mendapatkan ilmu juga dari teman-teman mahasiswa gitu. Jadi bukan hanya saya yang membagikan pengalaman, tapi juga mungkin sebaliknya. Yaitu merupakan sebuah kebanggaan ya gitu loh. Apapun bentuknya, saya selalu bersemangat gitu ketika harus berbicara, harus berdiskusi, menyampaikan gagasan, bahkan menimba ilmu.
dari teman-teman sekalian, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman, sebuah pemikiran atau sebuah gagasan baru, sehingga itu bisa kita gunakan sebagai pengetahuan nanti, khususnya dalam bidang musik dan seni gitu. Nah, saya mulai dengan topik dasar-dasar musik karena waktu itu juga saya ngobrol juga dengan Pak Carlos, kira-kira apa ya yang kita bisa mulai bicarakan gitu. Karena bidang musik ini kan terlalu luas gitu. Kita mau bicara apa? Akhirnya dikasih clue bahwa saya akan bicara di depan teman-teman PGSD gitu. Oh, ya udah akhirnya mungkin lebih spesifik berkaitan dengan apa ya, praktik-praktik musik di kelas yang berhubungan dengan instrumentasi alat musik gitu ya, dan juga bagaimana menimbulkan atau menciptakan suasana kelas yang hidup gitu ya, sehingga dengan seminim-minimnya keterbatasan teman-teman, saya bilang seperti itu karena umumnya kan kalau backgroundnya di PGSD itu kan bukan tidak seperti mahasiswa yang kuliah di jurusan musik yang mendapatkan porsi pelatihan atau apa namanya kurikulum musiknya kan lebih banyak gitu ya. Jadi bagi kami sendiri pengajar musik itu cukup menantang sih ketika kita harus mengajar di PGSD atau PGTK atau PG PAUD gitu, karena materi yang sedemikian banyaknya itu kita harus konversi, harus kita pilah-pilah sehingga bisa langsung dinikmati oleh teman-teman PGSD calon guru ini gitu, sehingga apa namanya bisa langsung dipraktikkan lah gitu ya. Jadi tidak terlalu membuat teman-teman juga merasa aduh ini kok belajar musik ini kok sulit ya gitu. Sebetulnya tidak seperti itu. Baik teman-teman, mungkin akan saya lanjutkan. Ini materi sebetulnya materi yang saya juga pernah sampaikan di pelatihan MGMP, tapi saya rubah lagi sedikit gitu, saya sesuaikan gitu ya. Pada tahun lalu mungkin sekitar bulan November saya juga menyampaikan materi ini di depan guru-guru seni budaya di Provinsi Lampung waktu itu. Saya pikir ini masih tetap relevan saya sampaikan di sini karena ya mungkin juga bidangnya juga sama ya dalam konteks pendidikan juga gitu. Jadi mungkin dari dasar-dasar musik ini pun juga saya ambil potongan-potongannya lagi gitu loh, tidak full gitu, karena ketika kita membahas tentang dasar-dasar musik secara konteks yang lebih komprehensif itu banyak hal atau banyak poin-poin, banyak elemen-elemen yang harus dibahas gitu ya. Jadi sehingga mungkin waktunya 1 minggu juga tidak akan cukup gitu. Baik, itu mungkin sebagai mukadimahnya saja. Tak kenal maka kata sayang, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya nggak tahu dibilangnya ini senior apa junior, tapi ya saya lahir di Jogja 12 Oktober 87. Terus juga saat ini saya mengajar di FKIP ya, sama seperti fakultas teman-teman juga. Dan juga saat ini saya sedang menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang. Ya mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang bisa lulus tahun ini, mohon doanya. Dan juga ada beberapa pengalaman juga yang pernah saya lalui menjadi instruktur, juga pernah menjadi session player. Session player itu jadi yang bermain instrumen. Waktu itu saya mau bermain double bass dengan gitar gitu ya, gitar elektrik maupun akustik, juga piano juga, pernah main di kafe-kafe, pernah mengiringi band-band untuk wedding dan lain-lain gitu ya. Juga pernah aktif di dalam orkestra, juga sedikit-sedikit mengaransemen musik dan juga membuat musik gitu ya. Saya bilang sedikit karena memang porsinya tidak terlalu banyak ketimbang saya menjadi session player dan instruktur musik. Kalau sekarang mungkin saya lebih senang disebut sebagai apa namanya ya, edukator ya. Jadi lebih general gitu ya. Selain itu juga karena selain mengajar saya juga menulis juga gitu. Nah, ini kurang lebih beberapa tulisan saya. Mungkin terlihat ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa buku yang sudah saya tulis, ada buku yang tunggal, saya juga dengan teman-teman juga ada. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa langsung cari ya di ruang virtual ya, di internet, entah itu mau membeli secara online atau apa, itu silakan saja. Atau mungkin mau mencari file PDF-nya juga ada beberapa yang saya share secara gratis gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa apa namanya mendapatkan informasi itu juga tanpa harus membayar. Tapi kalau misalkan mau fisiknya mungkin bisa membeli di beberapa marketplace yang tersedia secara online. Silakan saja, itu di Google sudah banyak. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pengetahuan ya terkait dengan seni dan juga musik gitu ya.
Nah, saya juga ada beberapa website di sini. Mungkin nanti bisa apa namanya, ditelusuri, dikunjungi websitenya. Itu juga beberapa tulisan saya juga saya posting di situ. Bagi teman-teman yang mungkin ada butuh pertanyaan atau diskusi atau apapun, bisa email ke saya ke email yang tertera di dalam layar. Nah, kemudian juga saya ikut budaya saat ini ya, saya menciptakan kanal YouTube juga untuk share pemikiran saya dan juga beberapa ilmu lah sedikit, pengalaman gitu ya terkait dengan pembelajaran alat musik. Lebih banyak sih saya mengajar piano di dalam kanal YouTube saya. Mungkin nanti bisa dikunjungi juga. Ada juga tentang pengetahuan musik secara umum dan juga tentang teori musik. Mungkin ini juga bisa sedikit membantu bagi teman-teman yang memang tertarik lebih dalam mempelajari tentang musik dan teorinya. Nah, silakan dikunjungilah. Nah, saya akan memulai dengan satu pertanyaan sederhana gitu. Mengapa kita perlu mempelajari musiknya? Sederhana tapi sangat filosofis ya. Nah, tentu sebelum kita menjawab pertanyaan itu kita perlu mendefinisikan dulu ya. Yang pertama adalah musik adalah bisa dikatakan sebagai bahasa yang paling universal ya, yang banyak digunakan di dunia gitu. Kadang-kadang kita mendengarkan musik, ya contoh saja misalkan kita mendengarkan musik Korea dan lain-lain gitu ya, tanpa harus bisa mengerti artinya gitu. Kadang-kadang kalau musiknya, kuncinya, chordnya itu enak, ya kita bisa langsung menganggukkan kepala seperti ini kan gitu. Tanpa kita harus tahu memahami pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu tersebut. Begitupun juga dengan musik-musik dunia di daerah lainnya. Ini salah satu indikator bahwa musik itu berfungsi sebagai bahasa yang bisa mengaitkan kita dengan budaya-budaya lain gitu ya. Lalu juga musik juga sebagai produk seni ya, yang merepresentasikan keindahan. Jadi kalau misalkan orang bilang seni itu pasti indah. Nah, musik itu kan bagian dari seni ya. Jadi kalau kita sudah bisa menciptakan musik atau suara yang indah, yang merdu, itu bisa dikatakan bahwa kita punya nilai estetik, punya nilai musikal atau artistik yang cukup kuat gitu. Lalu juga musik adalah satu media untuk mengekspresikan diri gitu ya. Kalau teman-teman yang ada yang memiliki bakat musik atau bakat seni lebih, tentu saja ketika teman-teman merasa memiliki pemikiran, mengalami sesuatu, pasti itu akan diekspresikan. Kalau sekarang kan paling gampang di media sosial ya, lewat Instagram, lewat TikTok dan lain-lain gitu. Apapun itu. Yang penting adalah kita bisa mengekspresikan, meluapkan apa yang kita rasakan atau gagasan kita ke dalam satu medium. Nah, hampir semua orang menyukai musik. Jadi tidak ada orang yang hampir tidak menyukai musik gitu. Walaupun dia secara verbal mengatakan bahwa saya tidak suka musik, saya jarang mendengarkan musik, tapi sebetulnya dia dalam hidupnya pasti pernah menggunakan musik. Yang paling sederhana saja misalkan dalam handphone ya. Handphone kan ada ringtone-nya gitu. Ketika dia pergi ke mall, dia pergi ke pasar, pasti kan ada pernah ada musik yang diputarkan di jalan dan di mana-mana gitu. Jadi sebetulnya kehidupan kita tuh tidak pernah lepas dari yang namanya musik. Ya, kenapa musik sangat penting? Ya, karena sebagai satu komponen dasar ya atau fundamental dari suatu kebudayaan dan perilaku manusia atau kelompok. Kalau kita ingin tahu kebudayaan Bali, yang paling gampang itu adalah untuk mengidentifikasi apa saja elemen budayanya. Bajunya, makanannya, bahasanya, dan juga keseniannya. Salah satunya adalah musik gitu ya. Jadi musik ini sangat menarik karena dari musik ini kita sudah bisa mengidentifikasi, menilai atau menentukan bahwa oh ini adalah musik daerah sini, oh ini musik daerah sini gitu ya. Jadi salah satu elemen dari elemen-elemen budaya yang ada. Nah, musik ini juga seperti bahasa ya. Dia bisa membedakan kita sebagai manusia. Melalui musik juga kita bisa mengenali dari mana kita berasal. Mungkin teman-teman di sini juga kan walaupun kuliah di satu tempat, tapi kan pasti tidak semuanya berasal dari daerah yang sama kan gitu. Ada yang mungkin dari luar daerah datang gitu. Jadi ketika bertemu di dalam satu kampus, ada yang saling bertukar pikiran ya kan, menceritakan kamu dari mana? Saya dari sini, budaya ini dari sini gitu kan. Itu kan satu keterhubungan
satu keindahan ya yang bisa menciptakan sebuah pengalaman-pengalaman yang menarik sehingga kita diikat oleh satu bahasa yang universal yaitu adalah musik. Nah, sekarang apa itu musik? Secara singkatnya saja ya, ini kita mungkin sudah diajarkan juga oleh Pak Carolus ya, atau juga mungkin teman-teman sudah belajar gitu melalui literatur. Sederhananya adalah musik itu adalah bunyi. Ya, jadi musik itu adalah bunyi, suara ya. Jadi kalau tidak ada bunyi, tidak ada suara, maka tidak ada musik ya. Nah, bunyi yang seperti apa? Bunyi yang tersusun secara teratur dalam satu waktu tertentu meliputi ada elemen melodi, ada harmoni, ada ritmik, ada timbre, dan juga ada beberapa elemen lain ya. Jadi kalau misalkan saya menghasilkan suara atau bunyi seperti ini bunyi, ini suara. Suara apa? Suara tepukan. Tapi ketika bunyi itu saya buat secara lebih teratur, nah, ada elemen ritmik di situ kan? Saya jelaskan sesuai dengan definisinya. Maka itu sudah menjadi musik. Kalau mau ditambahkan harmoni, melodi lagi bisa gitu. Mungkin bisa ditambahkan dengan alat musik atau bisa ditambahkan dengan vokal. La la. Nah, itu sudah jadi musik gitu ya. Jadi ini adalah pemahaman paling dasar. Jadi nanti ketika teman-teman berbicara tentang musik, jangan lagi berpikir terlalu kompleks, terlalu sulit gitu loh. Rata-rata saya temui di lapangan, Pak, saya tidak bisa musik, saya tidak bisa main gitar dan lain-lain. Jadi pemikiran itu terlalu jauh gitu loh. Teman-teman sekalian, saya ingin memberikan pemahaman yang sangat mendasar sekali. Untuk bisa mengajarkan musik, memang penting untuk bisa menguasai alat musik. Sangat penting gitu ya. Tetapi tidak selalu. Kalau kita tidak punya kemampuan yang mumpuni untuk bisa bermain musik, minimal kita ngerti musik itu apa. Konsepnya dulu nih. Ini yang sedang saya terangkan ke teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah mengerti konsepnya, pengertiannya musik, berarti kita bisa menciptakan musik yang sederhana, seperti barusan yang saya contohkan ke teman-teman gitu loh. Jadi tidak mesti bahwa musik itu berhubungan dengan band, berhubungan dengan orkestra, atau ya pokoknya musik-musik yang konvensional seperti yang kita lihat di TV-TV gitu. Tidak mesti yang seperti itu. Itu adalah musik yang konvensional, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membelajarkan anak-anak, ya kan guru gitu kan, nggak mungkin juga kan kita mengajarkan musik-musik yang sifatnya seperti itu gitu kan. Tentu akan berangkat dari hal-hal yang sifatnya paling sederhana. Makanya saya coba mengulas kembali nih tentang apa itu musik ya. Jadi supaya teman-teman tersadarkan bahwa sebagai seorang guru misalkan ya, guru SD atau guru PAUD gitu ya, kita nggak mesti kok bisa mahir untuk mumpuni bermain musik. Kalau bisa ya bagus, itu poin plus ya. Tapi kalaupun tidak bisa, tidak masalah. Yang penting kita paham dasar dan konsepnya. Nah, makanya saya berangkat dari penjelasan konsep dulu nih, karena ini penting. Nah, ini adalah elemen-elemen musik teman-teman, yang mungkin juga teman-teman sudah pernah pelajari ya. Ini hanya sifatnya mengulas saja. Ada melodi, harmoni, tempo, ritmik ya. Karena waktu kita sangat singkat, mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih banyak gitu. Mungkin teman-teman juga bisa menelaah atau bisa menelusuri melalui ruang digital mengenai pengertian dari masing-masing poin ini. Tapi intinya adalah musik itu terdiri dari beberapa elemen-elemen ya. Jadi dia tidak tunggal gitu ya. Bisa ada musik seperti ini tuh karena ada elemennya. Bisa jadi sebuah lagu karena ada elemennya, ada liriknya, ya kan? Ada yang dari penyanyi mau nyanyikan itu liriknya, ada lirik dinyanyikan melalui apa? Ada melodi, ya kan? Ada bahasa verbal, ada bahasa musikalnya, terus juga ada timbrenya, ada dinamikanya di situ. Tidak mungkin nyanyi kan terus saja, pasti kan ada turunnya, ya kan? Lalu juga ada teksturnya, ada harmoninya, ada chordnya, ya kan? Ada gitar, ada bass, ya. Itu namanya harmoni. Dan juga ada instrumentasinya gitu, ada ya itu tadi seperti gitar, bass dan lain-lain. Itulah yang membentuk musik gitu ya. Tetapi balik lagi ke slide sebelumnya juga, bahwa itu adalah musik yang sifatnya konvensional kita temui. Ingat, kalau musik itu tidak harus seperti itu gitu ya. Yang penting adalah musik itu yang pertama adalah bunyi, terus yang kedua adalah bunyi yang seperti apa? Bunyi yang teratur, yang sudah sudah dielaborasi atau sudah ditambahi dengan elemen-elemen musik seperti tadi ada melodi, ada harmoni, ada ritmik ya. Tidak ada semuanya pun tidak apa-apa. Misalkan hanya ritmik saja seperti tadi, nah itu sudah jadi musik gitu ya.
terutama bagi teman-teman yang mengajar eh, anak usia dini atau anak-anak yang masih di bawah umur lah gitu. Jadi ini pemahaman tentang musik saya tekankan lagi sangat penting gitu ya, berkaitan dengan mindset kita ketika kita akan mencoba untuk mengajarkan musik di sekolah, khususnya pada anak-anak. Jadi jangan lagi kita merasa minder, merasa inferior bahwa kita tidak memiliki kemampuan yang mumpuni tentang musik itu. Itu saya kira pendapat itu bisa kita perbarui ya. Nah, kita akan loncat dulu ya. Ya, ya. Mohon maaf, ini slide-nya belum diganti itu Pak Rian, belum jalan masih. Oh, gitu ya. Waduh, gimana ya? Apa saya stop sharing aja? Atau bagaimana, Pak? Biar stop itu saja langsung kita biar kelihatan semua kita. Tidak apa-apa. Nanti kan sudah saya bagikan juga toh ininya. Nanti mungkin bisa dibagikan ke teman-teman juga ya, supaya bisa bisa di copy lah gitu ya. Tadi kan sudah saya kirim ke Pak Karolus, mungkin dari Pak Karolus bisa dibagikan ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Belum sampai Pak Rian. Oh belum? Dari WA belum ya? Ya, belum. Oh iya, ini masih muter-muter ini. Ya udah nggak apa-apa deh, nanti tetap saya kirim juga mungkin setelah ini ya, karena yang namanya juga ada kendala teknis ya. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Yang penting minimal suara saya kedengeran ya, jadi bisa teman-teman ini ya dengar gitu ya. Ya, Bapak. Ya, siap. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya cepat saja mungkin. Iya. Sekarang mungkin kita akan melanjut kepada tujuan belajar musik ya. Kalau tadi itu apa itu musik, itu kenapa kita harus belajar. Nah, tujuannya adalah sebetulnya yang paling umum adalah yang pertama terkait dengan kecerdasan musikal ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan profesi nanti bagaimana kita bekerja gitu ya. Jadi ada orang yang memang dia belajar musik itu yang pertama adalah bukan untuk dia bisa mahir bermain alat musik. Itu juga salah satunya tujuan belajar musik ya itu. Itu tujuan yang kedua. Tapi yang pertama itu adalah sebetulnya adalah untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap sensitivitas bunyi. Ya, jadi misalkan yang sebelumnya kita kalau mendengarkan musik itu kita nggak tahu itu chordnya apa sih, itu dia bermain apa sih, itu kok tadi saya dengar nada gitarnya kayak gitu, tapi kok enak ya gitu. Nah kalau kita nggak memiliki pengalaman musikal untuk menganalisis musik atau mempelajari musik lebih dalam, kita kan nggak tahu gitu. Nah makanya salah satu elemen penting tujuan kenapa kita belajar musik adalah kita untuk mengetahui, untuk cerdas, untuk bisa lebih memahami tentang fenomena bunyi itu gitu. Sehingga bagi teman-teman diharapkan minimal setelah mempelajari musik, mengetahui lebih dalam musik itu apa, minimal lebih sadar ketika mendengarkan musik, oh ini yang tadi sempat dibahas oleh Pak Karolus ya, atau yang kemarin saya pernah baca di buku atau pernah saya lihat di video YouTube, oh bahwa musik itu kan ada melodi, ada ritme, oh yang dinamakan ritmik itu ya. Nah itu dinamakan adalah kecerdasan musikal ya. Jadi tentu menambah kecerdasan kita dalam kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan musik atau teori musik. Nah yang kedua adalah tentu saja untuk bisa menguasai alat musik ya. Nah itu sekurang-kurangnya adalah tujuan mengapa kita belajar musik. Nah lalu berkaitan dengan teori musik juga saya ingin bahas sedikit. Nah banyak salah kaprahan juga di luar sana ya, yang memandang bahwa yang dinamakan dengan teori musik itu adalah teori yang berhubungan dengan not balok dan lain-lain. Betul, tetapi itu hanya salah satunya saja. Ya, jangan sampai kita berpikiran sempit nih bahwa yang dinamakan dengan teori musik itu aduh baca not balok dan lain-lain. Nggak mesti seperti itu. Kalau teman-teman sudah bisa punya pemahaman mendalam tentang musik, atau misalkan gini, saya ambil contohnya gini. Ketika teman-teman misalkan mendengarkan sebuah lagu, sudah bisa mengidentifikasi atau mengenali, ini saya dengerin lagu nih, oh ini suara apa nih ya? Oh ini suara gitar. Oh ini suara bass nih. Melodinya pakai apa nih? Oh dia ada duet antara vokal 1 dan vokal 2. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mengetahui itu saja, itu sudah saya katakan itu sudah paham tentang teori musik gitu loh. Di dalam konteks yang paling sederhana, ya. Atau mungkin teman-teman ada dari daerahnya masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang dari
daerah mana, ada musik apa gitu ya. Kalau saya di Lampung tuh kan ada musik kulintang juga, ada musik gambus juga gitu loh. Ketika kita sudah bisa menjelaskan gambus itu apa, sejarahnya bagaimana, maka kita sudah bisa dikatakan kita sudah paham teori musik dalam konteks itu, ya. Jadi kita tidak selalu berbicara bahwa teori musik itu adalah teori musik bahwa not balok dan lain-lain. Itu adalah teori musik barat, betul. Tetapi ketika kita sudah memiliki pemahaman yang lebih luas tentang sesuatu, tentang satu musik kita tentu, apalagi di daerah kita, kita sudah bisa menjelaskan nih musik daerah kita ini begini begini begini. Itu alat musiknya begini begini begini. Maka itu bisa dikatakan teman-teman sudah menguasai teori musik, ya, musik di daerahnya masing-masing gitu. Lalu juga kenapa teori musik itu penting dipelajari? Karena dengan mempelajari teori musik itu kita bisa menjadi lebih sadar tentang fenomena bunyi yang sedang kita dengar. Misalkan begini, ketika ada dua orang diperdengarkan musik, ya, si A ini misalkan dia tidak paham tentang musik sama sekali, awam sekali. Si B ini mungkin dia adalah mahasiswanya Pak Carolus gitu. Ya, jadi minimal kan sudah menerima materi-materi seni dan musik ya. Si A ini ketika diperdengarkan musik orkestra, musik Johann Sebastian Bach, musik Mozart gitu ya, Tchaikovsky dan lain-lain. Mungkin apa yang ada di benak pikirannya itu ya hanya sekedar musik, ya, musik enak didengar saja. Apa pendapatmu tentang musik itu? Ya ini musik klasik, musik enak didengar, terus apa lagi? Dia tidak bisa menceritakan lebih jauh. Ya, tetapi ketika mahasiswanya Pak Carolus ya, misalkan sudah diberikan pemahaman tentang musik dan lain-lain, tentang teori musik gitu, maka dia akan bisa menjelaskan. Ini apa? Oh, ini musiknya Mozart. Musiknya Mozart itu tahun berapa? Tahun sekian sampai sekian. Nah, dia menggunakan instrumen apa aja nih? Oh, ada biola, ada cello, ada kontrabas, ada macam-macam gitu ya. Nah, ketika kita sudah bisa menjelaskan itu, maka kita sudah bisa dikatakan kita sudah paham teori musik gitu. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita kenapa kita perlu untuk mempelajari teori musik, untuk bisa menjelaskan fenomena musik itu sendiri gitu ya. Karena bagi teman-teman yang belum pernah belajar teori musik mungkin akan sulit untuk bisa mengungkapkan atau menceritakan aja sulit gitu loh. Ini musik apa sih gitu. Karena kita nggak punya kemampuan untuk bisa menjelaskan itu gitu loh. Karena kita belum belajar teorinya. Sementara kalau kita sudah pernah belajar, kita jadi tahu. Dan teori musik itu teman-teman, teori musik itu tidak selalu berhubungan dengan notasi ya. Ada sejarah di situ. Itu juga bagian dari teori musik. Ada antropologi budaya di situ, bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat di situ. Itu juga bagian dari teori musik. Ada genre. Itu bagian teori musik. Ada psikologi. Ada namanya ilmu akustik. Ya, ilmu akustik itu turunan dari ilmu fisika. Loh, ilmu sains bisa juga tuh berhubungan dengan musik. Oh, sangat bisa. Ya. Kalau teman-teman pengen tahu, ada namanya Pythagoras, pernah dengar dulu zaman SD. Nah, Pythagoras itu adalah salah satu orang yang menciptakan tuning. Ya, tuning itu artinya sistem penalaan. Teman-teman main gitar tuh ya, main gitar supaya gitarnya nggak fals. Nah, itu Pythagoras tuh yang bikin. Ya. Jadi Pythagoras itu selain orang ahli matematik, dia juga pakar dalam menciptakan bunyi-bunyian gitu ya. Nah, ini hanya intermezzo saja. Jadi kembali lagi ke teori musik tadi bahwa itu adalah sangat penting untuk dipelajari. Nah, berkaitan dengan pendidikan sekarang. Kenapa kita perlu mempelajari pendidikan musik? Kenapa kita perlu untuk mendalami musik ya? Atau kenapa perlu kita untuk mengetahui apa itu pendidikan musik? Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa yang dinamakan pendidikan musik itu ada dua pemahaman, teman-teman. Yang pertama adalah pendidikan di dalam musik, atau bahasa Inggrisnya education in music, ya kan? Ada juga pendidikan melalui musik. Jadi education through music. Nah, yang pertama ini itu pemahamannya adalah pendidikan dalam musik itu artinya kita belajar musik untuk keterampilan, untuk bisa bermain alat musik, untuk mahir. Ya, untuk menjadi seorang instrumentalis player, pengen jadi gitaris nih, pengen jadi pemain violin yang terkenal, pengen jadi pokoknya berkaitan dengan kemahiran bermain alat musik. Jadi belajar musik untuk bisa mahir alat musik ya, itu yang pertama. Nah, sementara pendidikan melalui musik itu adalah kita belajar musik itu hanya musik, jadi main instrumen itu bukan tujuan akhirnya. Jadi
instrumen, alat musik dan lain-lain itu hanya bagian ya dari tujuan akhir kita. Tujuan akhirnya apa sih? Ya supaya kita memiliki seperti slide-nya sebelumnya, memiliki kepekaan, kecerdasan musikal. Jadi tujuannya adalah bukan bikin kita untuk bisa main alat musik. Nah, poin yang kedua ini adalah konsep yang digunakan untuk pendidikan dasar, baik itu di PG PAUD, PG SD gitu ya. Jadi konsepnya adalah pendidikan melalui musik, education through music, bukan education in music. Ya, ada satu buku, ini saya adopsi dari bukunya Herbert Reed, mungkin teman-teman nanti bisa cari. Nama penulisnya Herbert Reed, READ ya, itu tahun 1943, judulnya Education Through Art, pendidikan melalui seni gitu ya. Nah, saya kemudian mengadaptasi ini juga dikaitkan dengan musik gitu, karena musik kan bagian dari seni gitu ya. Nah, ini buku wajib untuk seluruh pembelajar seni maupun musik. Kalau kita ingin lebih paham lagi mengenai apa itu pendidikan seni dan pendidikan musik, silakan baca buku itu, dicari di internet sudah banyak. Nanti kalau misalkan butuh, mau pengen baca bisa saya bagikan juga. Nah, itu mengenai pendidikan musik ya. Jadi ada dua konsep tadi. Yang paling penting adalah kalau kita sebagai guru, jangan pernah berpikir bahwa kita ingin mengajarkan musik supaya siswanya terampil. Jangan gitu. Yang penting siswa itu punya pengalaman musik itu sudah cukup. Ya, yang penting siswa itu senang terhadap musik sudah cukup. Tidak perlu mahir. Karena ketika orang itu sudah senang terhadap musik, ya, maka dia ketika nanti keluar dari sekolah, dia punya pengalaman yang baik. Kalau dia punya pengalaman yang baik tentang musik, dia akan menceritakan kepada orang tuanya. Mungkin nanti dia akan belajar musik di lembaga kursus gitu ya. Yang penting kita bangun dulu pengalaman yang menarik dulu nih yang indah nih. Karena kebanyakan orang punya pengalaman jelek sama musik. Ada beberapa anak-anak yang cerita bahwa guru seni atau guru musik di sekolah itu galak dan lain-lain. Nah, ketika anak punya stereotip, ada punya sudut pandang seperti itu, kira-kira mereka mau nggak untuk belajar seni, untuk belajar musik? Nggak akan mau gitu ya, karena memori yang terbentuk di otaknya mereka itu sudah jelek duluan. Makanya saya bilang untuk di sekolah ini bagaimana tugas guru itu adalah menciptakan pengalaman musik yang menyenangkan. Jadi supaya pokoknya bikin siswa senang aja deh, jangan muluk-muluk gitu ya. Kalau misalkan kita punya bisa main gitar ya bagus, mungkin kita bisa membantu siswa untuk mengiringi lagu-lagu. Apa sih yang siswa senangnya sekarang, lagu-lagunya siapa? Oh, bantu dia untuk menyanyi di depan kelas, iringi menggunakan gitar. Ya, menggunakan kunci atau chord-chord sederhana. Mereka sudah senang. Ya, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu harus materi kita minggu ini kita akan belajar gitar Romance de Amor. Wah, bisa mabuk ya. Anak-anak kecil diajarkan seperti itu gitu. Jadi ini adalah konsep pendidikan musik ya. Jadi secara pedagogi kita harus tahu ya sebagai guru kemampuan anak itu seperti apa, psikologinya seperti apa, dan juga bagaimana mengajarkan atau membelajarkan siswa kita, terutama untuk anak-anak, supaya minimal mereka punya pengalaman musik yang menarik dan juga bisa membekas ya dalam pikiran mereka gitu. Lalu mungkin saya akan membahas sedikit tentang alat musik ya. Jadi alat musik itu ada klasifikasinya teman-teman ya, ada klasifikasinya. Kalau mungkin teman-teman ingin mencari bukunya itu, kalau nggak salah itu ada bukunya Kursah dengan Hornbostel apa-apa ya, saya lupa ya. Nah itu tentang klasifikasi alat musik. Nanti kalau misalkan butuh bukunya bisa saya bagikan dalam bahasa Inggris. Itu dia mengklasifikasikan tentang alat musik. Jadi alat musik itu ternyata dibagi ya, ada klasifikasinya. Yang pertama adalah bagaimana dibagi berdasarkan cara memainkannya. Terus yang kedua berdasarkan sumber bunyinya, dan yang terakhir adalah berdasarkan fungsi dan fungsinya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan cara memainkannya itu ada alat musik seperti saksofon ya. Ada itu dimainkan dengan cara ditiup ya. Ada seperti harmonika, ada trombon, ada klarinet. Nah, yang pertama adalah dimainkan dengan cara ditiup. Ini berdasarkan cara memainkannya. Lalu juga ada yang dengan cara digesek. Sudah jelas ya, ada cello, ada violin, ada kontrabas dan lain-lain. Ada juga dengan cara dipetik, ada gitar, ada sitar, ada kacapi, ya, ada mandolin dan lain-lain, ada ukulele. Dengan cara dipukul itu ada simbal, ada timpani, ada drum set, ada rebana, ada kendang.
Dan dengan cara ditekan itu ada keyboard ya, ada piano, ada organ ya. Nah, itu klasifikasi pertama, alat musik berdasarkan cara memainkannya. Nah, yang kedua klasifikasinya adalah berdasarkan sumber bunyinya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar istilah apa namanya alat musik aerofon ya, ada kordofon dan lain-lain, itu adalah alat musik yang diklasifikasikan berdasarkan sumber bunyinya. Nah, kalau aerofon itu biasanya adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara ya, dari getaran yang ditiup gitu ya. Misalkan ada flute, ada seruling gitu ya. Lalu juga nanti ada istilahnya idiofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari lempengan atau batangan logam. Umumnya seperti gamelan ya, ada juga. Kalau di Bali itu ada reong dan lain-lain. Juga ada kordofon ya, dengan cara di apa namanya alat musik yang sumber bunyinya berdasarkan dawai. Kordofon itu berdasarkan dawai. Jadi seperti ada gitar, ada harpa, ada cello, ada bass ya. Dan juga alat-alat lainnya. Dan juga ada membran phone ya. Membran itu kan kulit ya, selaput ya. Itu contohnya misalkan ada djembe, ada darbuka, ada konga, ada rebana ya. Dan juga ada elektrofon ya, elektrik ya, listrik dia, misalkan ada keyboard, ada gitar listrik dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah alat musik berdasarkan fungsinya. Ya. Jadi kalau alat musik yang dimainkan berdasarkan fungsinya itu, jadi ada alat musik yang bernada dan juga ada alat musik yang tidak bernada. Ada alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis itu sebetulnya adalah alat musik yang hanya bisa memainkan ritmis. Dia tidak bisa menciptakan melodi. Contohnya apa? Alat musik yang tidak ada melodinya. Drum. Drum kan nggak ada melodinya ya. Ketika dipukul dia tuh hanya bisa ces, dug gitu ya. Nah, maka dia masuk klasifikasi alat musik ritmis, termasuk kendang dan lain-lain. Nah, juga ada alat musik melodis. Ini sudah jelas ya. Jadi melodis, dia bisa memainkan melodi-melodi. Ya, ada gitar, ada piano, ada saksofon, ada lain-lain. Dan juga ada alat musik harmonis. Harmonis ini adalah maksudnya bisa memainkan nada lebih dari satu. Contohnya adalah gitar ya. Gitar itu kan dia bisa bikin chord, bisa bikin kunci. Kalau kita mainkan jreng gitu, itu adalah harmoni. Tapi ada alat musik yang dia tidak bisa menciptakan harmoni, hanya satu melodi saja. Contohnya apa? Contohnya saksofon. Saksofon tidak akan bisa memain chord kan? Mainkan chord C, kunci C, nggak akan bisa. Karena dia cuma bisa memproduksi satu nada. Nah, itu kira-kira secara singkat saja mengenai klasifikasi alat musik. Ya, mudah-mudahan bisa menambah perbendaharaan atau pengalaman pengetahuan kita tentang musik ya. Selanjutnya ada kata kunci lain yang juga sering digunakan untuk konteks pembelajaran musik di sekolah, yaitu adalah ensemble musik. Ensemble ini adalah secara bahasa ya, dia artinya bermain musik secara bersama-sama. Asal katanya itu dari bahasa Prancis sebetulnya, ensemble ya. Nah, dia memiliki ketika kita sudah bermain musik secara ensemble, maka 2 atau 3 atau 4 itu sudah bisa diklasifikasikan sebagai kegiatan bermusik dalam konteks ensemble. Ada duo, ada trio, dan lain-lain gitu ya. Terserah, nanti bentuknya mau seperti apa itu bebas saja. Yang penting adalah bermainnya tidak sendirian. Kalau sendiri kan solo ya. Nanti kan kalau misalkan bermain secara bersama-sama itu ensemble. Nah, konsep ensemble di sekolah ini berbeda dengan konsep ensemble dengan musik dalam konteks musik profesional ya. Kalau kita lihat ada musik orkestra, band, itu kan main musik secara bersama-sama, tetapi kan itu konteksnya musik profesional. Nah, kalau dalam konteks sekolah, bagaimana cara kita mengajarkan musik supaya bisa siswa kita atau anak-anak kita untuk bisa bermain secara kolektif atau bersama-sama? Yang paling mudah adalah membuat kelompok-kelompok. Misalkan siswa kita ada 20 orang di kelas, kita bisa membaginya menjadi 5-5. Apa yang ingin kita lakukan? Misalkan kita bisa menciptakan musik vokal ya. Silakan buat musik vokal atau mengaransemen musik vokal sederhana. Misalkan ada lagu A yang awalnya mungkin liriknya seperti ini, berikan siswa untuk
bisa mengaransemen itu, silakan ubah liriknya. Misalkan dari lagu cicak cicak di dinding, silakan. Sekarang boleh nadanya menggunakan nada itu, tapi teman-teman bisa memodifikasi lagunya misalkan menjadi cinta kepada orang tua atau cinta kepada lingkungan, kan bisa. Awalnya cicak cicak di dinding mungkin dirubah menjadi buang sampah ke tepatnya gitu, atau mungkin apa gitu ya. Jadi itu terlihat sederhana, tetapi kita sebetulnya sedang membelajarkan anak-anak untuk bisa berpikir kreatif gitu. Nah, dari hal-hal sesederhana itu saja sebetulnya sudah bisa menciptakan kegiatan bermusik di dalam kelas gitu. Tinggal nanti balik lagi, apakah teman-teman mau untuk memikirkan ide-ide kreatif itu. Jadi memang balik lagi, sebelum siswanya kreatif, gurunya dulu ya. Gurunya dulu itu harus kreatif. Dan salah satu cara untuk bisa merangsang kreativitas itu adalah dengan cara berdiskusi, atau juga mungkin mengikuti perkuliahan seperti sekarang, atau mungkin diskusi seperti sekarang, apapun. Yang jelas, pesan saya adalah ketika teman-teman nanti sudah lulus atau sudah bekerja ya, mengajar gitu ya, jangan sampai berhenti belajar, tetap apa namanya ya, tambah pengetahuan kita untuk bisa terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Kalau dalam hal mengajar mungkin ilmu kependidikan kita, kalau dalam hal musik atau kesenian juga pokoknya ditambah terus gitu ya. Kalau ada diskusi musik, ada seminar dan lain-lain, silakan hadir. Karena ketika kita berhenti belajar di situ, maka pengetahuan kita akan stuck di situ dan kita tidak akan bisa menciptakan ide-ide kreatif kita terkait dengan musik, dan tidak akan mungkin juga kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran musik yang menyenangkan, yang kreatif gitu ya. Karena kreatif itu diciptakan melalui inovasi ya. Inovasi itu adalah hal-hal yang sifatnya kebaruan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menemukan hal-hal baru ya, dengan cara itu menambah pengetahuan kita terus. Kalau kita berhenti belajar, maka pengetahuan kita akan stuck di situ dan juga kita akan tidak mampu untuk menciptakan sebuah pembelajaran musik yang sifatnya kreatif dan inovatif. Jadi untuk sebagai kata kalimat penutup, saya ingin menyampaikan 3 hal ya untuk membuka diskusi selanjutnya. Yang pertama, untuk di tingkat sekolah, terutama untuk di PG PAUD atau PG SD, sebaiknya buat kegiatan musik yang sifatnya sederhana agar mudah dipahami oleh siswa atau murid-murid kita. Dan juga yang selanjutnya adalah kreativitas adalah kunci. Jadi itu yang pertama adalah gurunya harus kreatif. Nah, kalau saya misalkan kurang kreatif, maka kita harus cari tahu bagaimana cara merangsang kreativitas itu. Dan itu harus dimulai dari guru, dari kita sendiri ya. Sehingga kalau kita sudah kreatif, kita bisa menularkan ide kreativitas itu kepada kelas kita, kepada siswa kita. Dan ujung-ujungnya kita juga akan bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang kreatif ya, yang bisa membuat siswa kita tuh berpikir kritis ya, bisa berpikir inovatif dan juga bisa memecahkan masalah. Dan yang selanjutnya adalah untuk pembelajaran musik ya di sekolah khususnya. Banyak hal-hal yang bisa diciptakan, mulai dari menciptakan aransemen musik sederhana seperti yang saya contohkan tadi lewat lagu ya. Mungkin liriknya dirubah, melodinya tetap gitu ya. Atau mungkin ritmisnya yang dimainkan gitu. Tinggal pintar-pintar gurunya untuk bisa memberikan arahan ya, atau bisa melatihan improvisasi. Kita ngambil materi dari YouTube, silakan berimprovisasi gitu, silakan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Yang jelas itu tadi, saya akan kembalikan ke statement awal bahwa jangan sampai kita sebagai guru, walaupun kita guru PGSD dengan background yang bukan teori musik, kita menjadi minder, kita menjadi inferior. Wah, saya nggak punya kemampuan ini nih. Sebetulnya jawabannya adalah bukan pada kemampuan bermusik kita, tapi bagaimana kita bisa mengelaborasi pengetahuan kita nih ya, dengan seadanya pengetahuan kita, dengan bisa menciptakan menjadi sebuah pembelajaran yang sifatnya lebih kreatif. Mungkin itu teman-teman untuk pengantar dari saya. Pasti banyak kurangnya. Mudah-mudahan bisa merangsang atau memicu diskusi kita pada malam hari ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Karolus. Saya kembalikan ke teman-teman. Silakan. Ya, uh,
Terima kasih Pak Rian atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Ya, ini kita waktu di tengah ini 20:45. Jadi ya saya buka sesi diskusi. Putus ya sinyalnya. Aduh, minta maaf ya, ini sinyal. Iya, nggak apa-apa. Saya terputus-putus. Siap. Jadi silakan langsung saja pertanyaannya. Sebut nama, ya, sebut nama dan iya. Halo. Iya. Ini minta maaf, ini sinyal di tempat saya kurang bagus, jadi terputus-putus sejak tadi ini. Siap. Jadi sebut nama, langsung apa namanya pertanyaannya, langsung ke persoalan yang akan tanya. Coba saya keluar dari ruangan, mungkin di luar rumah agak sedikit bagus ini. Silakan adik-adik siswa yang mau bertanya, ya kesempatan ya, karena materi yang disampaikan oleh Pak Rian saya sudah sampaikan ke kelas, jadi ini kesempatan bagi adik-adik untuk menggali informasi di dalam tentang instrumen. Silakan adik-adik mahasiswa. Izinin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Sebut nama ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ruce Elizabeth Lekari dari kelas E. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Rian. Berdasarkan pengalaman Bapak dari awal Bapak kuliah sampai dengan sekarang sudah mau S3, itu kendala apa saja yang sering Bapak temui apa saja kendala yang sering Bapak temui dari pihak mahasiswa atau dari orang-orang yang baru mulai belajar untuk dalam ilmu? Seperti tadi dikatakan bahwa dasarnya itu harus memahami aransemen sederhana. Nah, kalau orang yang baru ingin memahami aransemen sederhana itu kendala yang sering Bapak lihat yang dihadapi oleh mereka itu seperti apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, orang yang berikut, orang responden nanti Pak Rian langsung jawab sekalian ya. Silakan. Ya, salam Pak dosen, selamat malam. Selamat malam. Ya, Ya, mohon maaf Pak, suara saya bisa didengar dengan jelas. Bisa. silakan. Ya. Perkenalkan nama saya Saudara Dafa. Saya di sini ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Rian, yaitu pertanyaan saya. Bagaimana cara kami sebagai calon guru sekolah dasar menghadapi siswa yang tidak mau untuk belajar seni musik, Pak? Sekian pertanyaan saya, waktu saya kembalikan. Ya. Baik, Alvarado, terima kasih. Selanjutnya, dua orang lagi. Halo Pak, selamat malam. Ya, silakan. Izin bertanya. Halo, selamat malam Pak. Ada dua orang, siapa mau dulu? Winda ya. Winda Naitili, selanjutnya si Melania. Melanie Faya. Oke Pak. Silakan. Selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa. Silakan, Winda. Wah, ini pasti sinyal juga. Ini. Melanie coba langsung Melanie. Melanie Fai. Oke, baik. Selamat malam. Ya, Selamat malam Pak dosen dan juga Bapak Rian sebagai materi. Perkenalkan, nama saya Melanie Margarita Fai. Saya dari kelas C. Di sini saya ingin bertanya, menurut pandangan saya atau
untuk anak-anak SDLB atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, mereka memiliki banyak sekali keahlian atau putus-putus. Ini jaringan ini kurang bagus. Baik, kita hemat waktu biar dua pertanyaan tadi dijawab dulu dan nanti pas kalau sudah bagus kita langsung ini ya. Silakan Pak Rian. Ya, baik. Dua pertanyaan tadi ya. Ya. Mungkin Pak bisa menjawab dulu pertanyaan pertama. Oke. Ya, makasih Pak. Nah ya, pertanyaannya bagus-bagus ya. Yang pertama mengenai kendala ya dalam orang belajar musik, khususnya dalam hal mengaransemen ya. Tadi ditanyakan ya mengenai bagaimana mengaransemen di awal-awal. Ya saya pikir untuk membelajarkan pengalaman untuk bisa mengaransemen, khususnya untuk anak-anak di tingkat SD ya, itu bisa dimulai dari hal-hal yang sifatnya sederhana. Misalkan kita bisa menggunakan lagu-lagu sederhana yang itu nanti bisa kita bedah sebetulnya. Misalkan lagu-lagu ya kayak tadi, misalkan dari lagu itu apa yang mau kita mau kita kreasikan gitu ya, supaya anak bisa belajar. Boleh juga digabungkan dengan gerakan-gerakan seperti tarian, itu boleh gitu loh. Ya, untuk tingkat PAUD dan SD itu masih memang antara musik dengan gerak itu, musik dan tari itu memang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Bahkan di PAUD pun juga kan kadang-kadang mempelajari musik, gitu, mempelajari lagu-lagu disampaikan dengan nyanyian gitu kan, untuk mengajarkan satu konsep menabung saja atau cinta pada lingkungan kan itu melalui nyanyian kan. Dan nyanyian itu tidak mungkin diam seperti ini, karena kan pasti anak-anak itu kan sifatnya energik ya. Jadi harus bisa digabungkan dengan gerakan-gerakan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita bisa memahami karakter. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memahami karakter siswa kita dulu. Gitu. Nah, berkaitan dengan gurunya dulu, gurunya itu adalah harus bisa menguasai, tentu saja itu tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, dia harus tahu dulu mengenai basic teorinya, bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik, yang kreatif gitu ya, sehingga dia bisa menciptakan nanti ide-ide musikal yang nanti bisa diterapkan oleh anak-anak didiknya gitu ya. Untuk aransemen itu kan sebetulnya merubah ya, sederhananya kan merubah. Nah, merubah itu juga jangan dibuat kompleks, jangan dibuat pusing gitu. Jangan seperti pemahaman kita dalam buku-buku teks gitu. Misalkan kalau mengaransemen itu adalah mengubah sebuah notasi musik atau mengubah sebuah irama musik menjadi begini-begini. Betul, itu tapi dalam pengertian yang lebih lanjut lagi. Tetapi sederhananya bagaimana kita bisa menerapkan konsep aransemen ini kepada anak kecil yang umurnya mungkin masih di bawah 7 tahun gitu loh. Maka ajarkan saja bagaimana kita bisa merubah musik yang sudah ada menjadi musik yang versi mereka. Ya. Jadi kalimatnya disederhanakan gitu loh. Jangan dibuat rumit. Kalau kita ingin membelajarkan anak-anak tentang bagaimana cara mengaransemen lagu, cara menyampaikannya adalah dengan menyederhanakannya. Ya. Misalkan anak-anak ini bapak atau ibu punya satu lagu begini-begini, atau kita tahu kan lagunya si A gitu ya, lagu ini judulnya begini. Nah, sekarang coba kalian buat lagu versi kalian sendiri, tapi dengan menggunakan nada-nada atau melodi yang seperti ini gitu. Bisa seperti itu. Atau coba kalian bapak contohkan atau ibu contohkan menggunakan ritmik seperti ini. Nah, silakan coba ditirukan gitu. Atau mungkin dipadukan dengan alat musik yang misalkan dengan meja atau apa, itu bisa. Nah, konsep-konsep seperti itu bisa dikembangkan oleh kita sebagai seorang guru ya, untuk bisa memberikan materi-materi terus gitu loh kepada siswa-siswa kita, agar mereka tuh yaitu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mereka tuh punya pengalaman yang menyenangkan gitu loh. Karena pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak ini penting. Tujuan kita tuh memang itu.
Tujuan kita tuh bukan untuk ngajarin mereka untuk bisa mahir main alat musik, bukan. Tetapi bagaimana memberikan pengalaman yang kesan yang baik gitu tentang musik, tentang seni. Sehingga kalau kesan itu sudah baik, keluar dari sekolah itu nanti mereka sudah dewasa dan lain-lain gitu. Mereka akan berpikir bahwa seni itu indah ya gitu loh. Bahwa musik itu menyenangkan ya. Sehingga nanti dia akan tularkan pengalaman yang menarik itu kepada teman-temannya, kepada keluarganya gitu loh. Jadi mereka bisa berdampak positif ya. Untuk aransemen-aransemen itu juga banyak bisa kita ciptakan melalui aplikasi, software gitu ya. Teman-teman juga mungkin banyak lah sekarang di smartphone bisa download ya aplikasi seperti Band in the Box, ada aplikasi-aplikasi musik score dan lain-lain. Itu banyak sekali. Bahkan tanpa kita bisa memainkan alat musik, kalau kita punya pengetahuan lebih, mau baca dikit, mau googling dikit, itu sudah banyak software-software yang bisa digunakan untuk bisa membuat lagu sederhana. Baik, jadi lagunya itu yang bikin kita, tapi nanti setelah lagunya jadi itu untuk bahan ajar untuk murid-murid kita. Bisa seperti itu. Atau bahan aransemen, bisa juga. Atau mungkin di sekolahnya itu ada ada keyboard, ada alat musik sederhana, kita bisa memainkan chord-chord sedikit. Itu bisa juga digunakan untuk sebagai alat aransemen gitu ya. Yang jelas adalah konsep merubahnya itu atau menggubahnya itu jangan sampai hilang. Sehingga kita sebagai guru itu perlu membubuhkan ide-ide kreatif kita bagaimana nanti si siswa itu punya pengalaman untuk menggubah. Jadi kalau misalkan capaian pembelajarannya adalah mengaransemen lagu begini, berarti sederhananya merubah ya gitu. Tinggal lagunya aja nanti mau yang lagu apa gitu. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan bagaimana menghadapi siswa yang tidak mau belajar musik. Ini menjadi persoalan klasik ya. Sebetulnya terutama sekarang ya, makin derasnya media sosial, anak-anak zaman sekarang kan lebih senang main game atau mungkin bermain dengan gadgetnya, sosial media gitu, bermain TikTok ketimbang untuk belajar musik gitu ya. Itu tidak bisa dilawan ya teman-teman ya. Itu tidak bisa dilawan. Yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah menyesuaikan. Bagaimana caranya? Sederhananya misalkan gini. Ketika kita punya murid dan murid kita itu misalkan ada 40, 20 orangnya itu kita tahu bahwa murid-murid itu adalah pengguna TikTok aktif ya. Jadi mereka tuh punya smartphone dan mereka tuh rata-rata buka TikTok setiap hari. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Sederhananya adalah kita masuk ke dalam lingkungannya mereka. Kita bikin akun TikTok, kita bikin materi musik yang itu bisa nanti mereka lihat. Ketika nanti mereka main TikTok, coba siapa yang suka main TikTok? Saya gitu. Nih, Bapak atau Ibu punya akun TikTok nih tentang ini. Judulnya sih kita bukan mengajarkan musik secara terang-terangan ya. Mungkin dibikin menarik ya supaya mereka juga mau buka gitu. Wah, ini guru saya ternyata main TikTok juga gitu loh. Itu ada perasaan bangga, ada perasaan surprise, ada perasaan penasaran juga gitu. Yang nanti dari situ pintu gerbangnya supaya anak-anak kita, murid-murid kita tuh mau gitu untuk melihat kita sebagai guru. Itu hanya salah satu contoh aja ya. Hanya salah satu contoh gitu. Intinya adalah bagaimana untuk menarik perhatian mereka gitu loh. Jika kita menemui kendala anak yang tidak bisa belajar musik. Bukan tidak bisa, tidak mau ya, belum berminat untuk belajar musik. Juga ada hal-hal lain juga yang bisa kita lakukan. Mungkin cara belajar atau cara penyampaian kita itu sulit dipahami oleh mereka gitu ya. Jadi yang harus diintrospeksi adalah bukan anak-anaknya tapi kitanya sebagai guru ya. Jadi anak-anak tuh ya mau bagaimanapun adanya ya begitulah gitu ya, dengan segala keriangannya, dengan segala keaktifannya ya, cuek-cueknya anak-anak ya seperti itu. Yang harus dibenahi adalah kita sebagai gurunya gitu. Kira-kira apa ya yang membuat anak-anak itu tidak mau melihat kita atau tidak sama sekali tidak tertarik untuk belajar musik. Mungkin metode yang kita pakai selama ini terlalu membosankan buat mereka. Makanya dengan adanya sosial media ini sebetulnya juga bisa kita gunakan gitu. Ini hanya salah satu contoh saja ya. Bisa banyak hal yang bisa teman-teman gunakan gitu. Misalkan dengan eksplorasi musik-musik yang tidak biasa, misalkan menyuruh mereka untuk membuat musik dari kaleng, dari botol minuman mineral, air mineral ya, atau dari apapun yang bikin mereka tuh jadi antusias gitu. Itu juga mungkin bisa
menjadi salah satu trik ya untuk bisa menarik apa namanya, menarik minat mereka untuk bisa mempelajari seni musik itu. Intinya itu, kalau dari saya adalah bagaimana menciptakan ketertarikan dulu. Itu saja mungkin Mas, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Baik teman-teman semua, mungkin masih ada pertanyaan dari Melani yang belum sempat ditanyakan, silakan. Salam, selamat malam. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melani Fai. Saya dari kelas C. Di sini saya ingin bertanya, sesuai dengan pengalaman yang saya lihat, bahwa anak-anak yang memiliki mental yang bersekolah di SDLB itu punya banyak sekali bakat dalam memainkan musik. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah guru-guru SDLB itu memiliki teknik sendiri untuk mengajarkan musik atau memperkenalkan alat musik kepada anak-anak? Itu pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman mungkin? Biar sekali. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam, apakah suara saya bisa didengar? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Intan Dewanto Jakob, saya dari kelas C. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengatasi agar musik tradisional di Indonesia tidak bisa punah? Seperti yang kita tahu bahwa musik modern lebih populer saat ini. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih Bapak. Oke, ini bisa saya jawab dulu atau ada lagi? Atau saya jawab dulu aja mungkin ya. Iya Pak. Oke, yang bertanya tentang anak berkebutuhan khusus ya, Teh, atau di lingkungan SLB ya, apakah dia menggunakan teknik tersendiri? Yang pasti iya ya, yang pasti iya. Sayangnya saya tidak punya pengalaman yang konkret ya untuk bisa menjelaskan metode secara spesifik apa saja yang digunakan. Tapi yang pasti ada beberapa penyesuaian. Misalkan seperti kalau berbicara tentang notasi, itu kan notasi Braille kalau untuk yang tunanetra begitu ya. Atau juga kan ada istilah pendidikan eksklusif dan inklusi ya. Kalau inklusi itu kan ada anak yang kebutuhan khusus kemudian digabungkan. Itu juga metodenya akan berbeda gitu. Tapi yang pasti ada metode-metode khusus yang bisa diajarkan, dan yang paling penting adalah mengenai metode ini adalah kemampuan atau pengetahuan gurunya untuk bisa mengakses informasi bagaimana cara mengajarkan. Yang paling gampang adalah dengan mengakses hasil penelitian ya atau buku-buku teks terbaru gitu sehingga dia bisa update terus pengetahuan mengajarnya gitu ya. Nah, saya sangat sarankan juga bagi teman-teman untuk bisa mengupdate terus pengetahuan dan metode-metode mengajar itu banyak-banyaklah membaca jurnal. Kalau misalkan teman-teman ngajar di sekolah yang SLB ya maka carilah jurnal-jurnal yang sifatnya untuk pembelajaran SLB, untuk pembelajaran seni misalkan
ya itu pasti ada, kalau dicari pasti ada. Teman-teman bisa cari di Google Scholar ya, atau cari di beberapa website-website yang bisa mengakses buku atau jurnal secara gratis gitu. Saya kira itu bisa dicari. Tujuannya untuk apa sih? Ya, tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan kita sebagai seorang pengajar. Kalau kita banyak membaca hasil pengetahuan melalui jurnal, tentu saja pengetahuan kita sebagai seorang pengajar kan meningkat ya. Jadi ilmu kita diupdate gitu. Dan di jurnal pun biasanya tidak hanya menawarkan satu metode gitu, tapi ada banyak ribuan metode yang ditawarkan. Nah, sehingga ketika kita sering membudayakan dari sekarang untuk bisa membaca hasil penelitian atau jurnal-jurnal terkait, maka pengetahuan kita tentang metode-metode pembelajaran musik, entah itu di sekolah musik umum atau di sekolah yang umum maupun di sekolah yang SLB, saya pikir itu bisa diantisipasi ya. Sampai saat ini pun juga ketika saya ini mengajar mahasiswa pun juga saya terus mengupdate pengetahuan metode-metode mengajar saya gitu loh. Jadi apa yang saya ajarkan di tahun 2016 dengan apa yang saya ajarkan di tahun 2019 dan 2020 itu pasti berbeda. Yang paling jelas adalah metodenya berbeda. Kenapa? Karena waktunya berbeda, muridnya berbeda, situasi kondisinya berbeda ya, teknologinya berbeda gitu. Jadi selalu diupdate terus ya. Begitupun juga dengan konteks pembelajaran di SLB gitu ya. Walaupun siswanya itu aja, tetapi kan ilmunya kan diupdate terus gitu loh. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kita sebagai seorang guru ini bisa mengajarkan terutama berkaitan dengan alat musik untuk anak-anak SLB, saya pikir bisa mengupdate melalui penelitian-penelitian terbaru melalui jurnal. Mungkin itu yang bisa saya jawab mengenai teknik mengajarkan musik di SLB, karena saya nggak punya pengetahuan lebih jauh ya untuk bisa memaparkan itu di momen sekarang gitu. Selanjutnya adalah bagaimana berkaitan dengan musik tradisional ya, karena sekarang semakin tergerus oleh kebudayaan populer gitu. Ya, ini pertanyaan yang juga banyak didiskusikan ya, bahkan sampai tahun kemarin atau tahun ini juga di Hari Musik Nasional itu selalu mendiskusikan bagaimana nih caranya untuk bisa mempertahankan musik tradisional. Nah, yang pertama tentu dengan cara melakukan pemertahanan, pewarisan ya, atau pelestarian supaya musik itu tidak hilang gitu ya. Dan yang paling penting adalah agen-agennya atau aktor-aktornya. Siapa agen-agennya? Ya, salah satunya adalah teman-teman di sini gitu ya. Kalau teman-teman berasal dari daerah tertentu dan melihat bahwa musik itu perlu dipertahankan, ya silakan. Saya pikir membelajarkan musik itu tidak harus selalu menggunakan lagu-lagu barat ya. Biasanya kan selama ini kalau guru-guru PAUD di sekolah-sekolah yang favorit itu kan mengajarkan lagu-lagu ya kayak Twinkle Twinkle Little Star, dan pokoknya lagu-lagu yang barat lah gitu ya. Kenapa tidak kita mulai mengajarkan musik dari hal-hal yang sifatnya kelokalan, dari kearifan lokal. Kalau ada teman-teman dari Kupang, dari NTT ya, dari Manado, mungkin punya musik daerahnya sendiri, kenapa nggak musik itu aja yang diajarkan gitu ya, di aransemen ya, diperbarui supaya lebih menarik gitu ya untuk anak-anak gitu loh, sehingga anak-anak tuh mengenali budayanya sendiri, identitas budayanya sendiri, dan juga musik itu tetap diajarkan. Salah satu cara untuk bisa supaya musik tradisional itu tetap eksis ya dengan cara mengajarkannya. Kalau musik tradisional itu tidak diajarkan, tidak dipopulerkan, tidak dipromosikan, salah satunya melalui sekolah, ya anak-anak kita nggak akan tahu nih gitu. Jadi kita sebagai agen, sebagai aktor ya, untuk bisa berkontribusi supaya musik tradisional itu tidak hilang, mungkin bisa menggunakan musik-musik yang di daerah teman-teman dulu, di daerah Anda gunakan, atau mungkin bisa search di YouTube lalu sebarkan ke siswa-siswa, sehingga siswa itu juga punya pengalaman yang baru atau punya pengalaman yang membekas tentang musik tradisional di daerahnya masing-masing gitu loh. Kalau sudah begitu ya maka musik kita itu akan terus bisa dilestarikan terus gitu. Ini hanya salah satu
strategi ya, atau teknik untuk bisa mempertahankan musik tradisional gitu. Karena kita kan konteksnya kan berada dalam konteks ruang pendidikan ya. Kita sebagai calon guru, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik gitu ya untuk bisa berkontribusi supaya musik tradisional di daerah saya ini nggak hilang. Ya. Caranya dengan seperti itu. Guru kan punya kemampuan untuk mengajar dan dia punya murid yang banyak. Bagaimana caranya supaya si musik tradisional yang hampir hilang itu saya ambil lalu saya promosikan. Sama seperti kita mempromosikan sebuah lagu lah, sebuah produk gitu ya. Ah, ini daerah saya ini ada musik ini, tapi ini musik ini udah jarang dimainkan. Ya udah, karena kita sebagai guru, sebagai agen budaya juga, sebagai agen kearifan lokal yang bisa melestarikan musik di daerah kita, kita ambil aja beberapa lagu-lagu musik atau komposisi musik tradisional yang kira-kira itu mungkin sudah hampir hilang, presentasikan di depan siswa kita. Walaupun mereka tidak bisa secara langsung bermainkan, minimal mereka punya pengalaman lagi, balik lagi itu ya ke pengalaman. Jadi mereka pernah melihat gitu lah. Kalau kira-kira musiknya itu selalu sulit dimainkan untuk oleh siswa, ya kalau bisa kita sebagai guru memainkan di depan kelas, di depan siswa-siswa. Atau kalau mungkin kita nggak bisa juga memainkan di depan kelas, coba undang tokoh atau pakar yang bisa mempresentasikan itu di dalam kelas. Hadirkan itu. Kalau sudah dihadirkan dan mereka punya pengalaman gitu, ya sudah bisa bisa pengetahuan mereka tentang musik tradisional itu apa, itu akan bertambah. Atau itu pun jika tidak bisa dilakukan seperti itu, maka coba kita cari di YouTube ya atau di platform digital, siapa tahu ada. Kita gunakan proyektor saja, kita tampilkan itu juga cukup kok gitu ya. Tapi kalau bisa ditampilkan secara live akan lebih baik gitu ya. Nah, itu adalah cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan sekurang-kurangnya, seminim-minimnya di level sekolah ya sebagai seorang pendidik, supaya musik-musik tradisional di daerah kita itu tidak tergerus oleh kemajuan budaya modern atau budaya populer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke rekan-rekan semua. Tanya. Ya baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Luar biasa ya. Mari pertanyaan yang menurut saya sangat bagus ya. Karena ini untuk mahasiswa ternyata mereka punya perhatian juga terhadap susu tradisi yang terancam terkena punah itu. Oke. Lalu kemudian saya tidak sempat berpikir sampai ke anak-anak yang berkebutuhan khusus, ternyata dari mahasiswa ini berpikir ke sana itu. Saya pikir mereka ya di luar dari terima kasih ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ini saya buka sesi kedua ya. Sesi kedua cukup untuk dua penanya karena kami di sini Pak Dian sudah mau setengah 10, jadi ini tentu persiapan untuk tugas ini mereka ini kayaknya. Saya persilakan dua orang lagi, silakan. Dua penanya lagi. Silakan menghubungi. Ya, silakan. Oke, Irina Welina Matapo dengan siapa lagi? Priswinda. Oh iya, silakan ya. Dua orang ya, baik ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam untuk Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya akan bertanya terkait dengan pembelajaran seni musik pada sekolah dasar. Dari sini pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai calon guru mengimplementasikan pembelajaran seni musik pada sekolah dasar? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan. Oke, satu orang lagi, siapa tadi? Saya Priswinda Nelly, Pak. Ya, silakan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah saya peroleh. Di sini saya atas nama Priswinda Nelly ingin bertanya kepada Bapak Rian. Pertanyaan saya di sini, bagaimana kita sebagai calon seorang guru memanfaatkan seni musik dalam perkembangan belajar siswa sekolah dasar? Sekian saya kembalikan. Terima kasih.
Saya kira ya cukup Bapak penanya. Saya beri kesempatan kepada Pak Rian untuk menjawab. Oke. Ya, pertanyaannya baik sekali ya. Saya langsung saja. Yang pertama berkaitan dengan musik dalam konteks sekolah dasar ya, terutama dari sudut pandang guru ya, untuk mengimplementasikan musik ini, membelajarkan musik ini gitu. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa kita harus memahami apa itu musik ya. Kita harus tahu dulu musik itu apa. Kita harus memikirkan kembali gitu. Jangan-jangan pemahaman kita tentang musik ini selama ini kurang tepat gitu ya. Atau mungkin selama ini belum lengkap. Maka kita harus merekonstruksi lagi pemikiran kita. Kita harus merombak lagi. Jangan-jangan apa yang kita pikirkan tentang musik selama ini tuh keliru gitu ya. Seperti tadi, kekeliruan-kekeliruan itu kan berangkat dari hal-hal sederhana gitu. Seperti masih banyak orang atau guru yang berpikir bahwa mengajar itu ya harus bisa memainkan alat musik gitu ya. Entah itu dari gurunya ataupun dari muridnya. Padahal sebetulnya kan tidak seperti itu. Sebetulnya kan untuk pembelajaran musik di tingkat sekolah dasar itu kan yang penting siswa itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan gitu, adalah bisa mengalami ya. Jadi meningkatkan pengalamannya saja. Jangan berpikir bahwa siswa di PAUD atau di SD itu harus menguasai alat musik tertentu. Tidak seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa memiliki pengalaman musikal gitu. Jadi yang harus direkonstruksi adalah pertama pemikiran kita dulu sebagai calon guru gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus bisa mengupdate pengetahuan kita. Kita juga harus bisa mengukur kemampuan kita, kemampuan siswa ya. Kira-kira siswa-siswa kita ini memiliki kecenderungan menyukai musik tidak? Kalau kira-kira ada siswa yang memang kira-kira apatis atau dia cuek terhadap musik, maka kita punya tantangan yang lebih besar gitu ya. Kalau misalkan siswa kita ketika diberikan stimulus tentang musik itu langsung merespon, itu tidak terlalu sulit gitu loh. Karena sebetulnya mereka sudah tertarik dulu kan gitu. Misalkan ketika mereka melihat ada orang memainkan musik atau kita memperdengarkan musik di kelas, siswa langsung merespon, nah itu tandanya bagus tuh. Jadi kerja kita nggak akan terlalu susah. Nah yang masalahnya ini adalah yang kedua. Bagaimana kalau siswa kita tuh sama sekali cuek terhadap musik yang akan kita ajarkan dan lain-lain. Maka kita kan perlu menggunakan cara-cara strategi-strategi ya, bagaimana menarik perhatian mereka dulu gitu. Entah itu kita menghadirkan sebuah tontonan yang menarik buat mereka berkaitan dengan musik, entah kitanya sendiri sebagai tontonan gitu ya. Kalau kita bisa main alat musik ya lebih bagus gitu. Atau apapun, kita hadirkan di situ sehingga siswa kita tuh menjadi termotivasi, tertantang, menjadi penasaran. Nah, kalau sudah penasaran, tugas kita udah selesai setengahnya ya. Jadi kita sudah bisa menarik mereka lebih jauh ke dalam pembelajaran musik di kelas kita gitu loh. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mempergunakan ya alat-alat sederhana atau musik-musik sederhana gitu ya. Nah, sekarang kan sudah banyak video-video tutorial untuk yang sifatnya sederhana untuk bisa memainkan alat musik pianika dan lain-lain. Mungkin jika teman-teman tidak punya waktu atau kesempatan untuk belajar kursus ya, mendalami itu, bisa belajar secara tutorial melalui video-video yang ada di YouTube atau sosial media lainnya gitu. Sehingga kita akan bisa menambah pengetahuan murid, tapi pengetahuan kitanya juga ditambah gitu ya. Saya setiap mau mengajar siswa minimal beberapa hari atau paling minimal 1 malam sebelumnya itu saya siapkan materinya dan saya mempelajari dulu secara serius materi itu. Kenapa? Karena ketika saya mengajar itu harus maksimal gitu. Ya, saya harap teman-teman juga nanti begitu. Jadi mengajar itu bukan cuma sekedar datang saja, sudah datang saja gitu. Tidak seperti itu. Tapi dipersiapkan. Apa materinya? Kalau misalkan besok saya ingin memperdengarkan tentang musik tradisional atau musik barat gitu, siapkan dulu. Apakah menggunakan laptop, menggunakan handphone gitu. Siapkan dulu lagu-lagunya, materi-materinya, dan kita bikin catatan kecil ya. Kita bikin catatan kecil bagaimana nanti alurnya saya mengajarkan begini dan bagaimana
pemberian tugasnya seperti apa ya gitu. Itu harus dibikin skenarionya dulu ya, entah itu mau melalui RPPH atau silabus dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita sudah susun desainnya dulu gitu. Jadi saya harap guru-guru calon guru milenial, terutama teman-teman sekalian itu ketika teman-teman nanti mengajar ya, suatu saat mengajar di sekolah, jangan jadi guru yang sifatnya konservatif, hanya rutinitas saja gitu. Tapi jadilah guru yang sifatnya progresif. Ya, jadi guru yang selalu berpikiran inovatif. Wih, sekarang semester ini saya mengajarkan metodenya begini. Nanti seperti apa ya? Gitu. Jadi berpikirnya terus progresif, terus berprogres. Atau ketika menemukan satu kendala, cari solusinya. Ya, karena hanya guru yang tahu solusinya gitu loh. Karena yang tahu siswanya kan sehari-hari guru, ya. Kalau bertanya sama saya, mungkin saya hanya akan memberikan solusi secara umum saja, secara general. Tapi kan untuk yang lebih spesifiknya, guru ya di sekolahnya itu yang akan tahu. Sehingga ketika harus memecahkan masalah atau mencari solusi, ya teman-teman sendiri yang bisa memecahkan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah itu. Jangan berhenti belajar, terus mengakses materi-materi itu. Insya Allah sekarang sudah banyak ketersediaan buku-buku ya. Buku-buku, jurnal, dan lain-lain gitu yang teman-teman bisa baca. Ya memang sulit ya untuk bisa mengajak diri kita untuk bisa rajin membaca dan lain-lain gitu. Karena memang sebagian besar budaya baca kita kan masih rendah ya. Tetapi motivasinya adalah kalau kita sebagai seorang pengajar, maka itu menjadi sebuah keharusan dan kalau bisa harus dipaksakan. Ya. Jadi jangan lagi menjadi seorang guru yang sifatnya rutinitas, sudah punya kemampuan segini, sudah merasa cukup gitu ya. Tetapi harus berpikiran terus berprogresif nih. Pokoknya jangan puas dan juga terus saja diupdate terus ilmunya gitu. Sehingga itu nanti akan menemukan sebuah titik di mana teman-teman itu merasakan kenikmatan mengajar, merasakan oh ternyata dengan saya mengupdate kemampuan saya, pengetahuan saya tentang musik atau seni, itu dampaknya luar biasa ya gitu loh. Karena saya sudah melakukan cara-cara seperti itu gitu ya, selama beberapa tahun mengajar, dan itu dampaknya luar biasa gitu loh. Kalau kita hanya menggunakan metode-metode yang sama, tidak diupdate gitu ya itu akan menjadi sebuah proses yang membosankan dan juga mungkin tidak akan efektif di tahun-tahun berikutnya gitu loh. Karena ilmu kan berkembang, kebudayaan berkembang, siswanya juga berkembang, teknologinya berkembang. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang sama untuk mengajarkan itu. Jadi sifatnya progresif. Lalu selanjutnya berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan musik dalam perkembangan siswa ya gitu. Siswa itu memiliki musik itu bisa diklasifikasikan sesuai dengan perkembangan siswa sebetulnya. Musik untuk anak 1 sampai 3 tahun, musik untuk 1 sampai 5 tahun, musik sampai 5 sampai 10 tahun, tentu bobotnya berbeda. Dan itu ada teorinya gitu ya. Kalau mau dicari itu ada teorinya secara khusus gitu ya. Entah itu teori psikologi, ada teori pedagogi musik dan lain-lain. Karena akan berbeda ketika kita memahami tentang pedagogi atau psikologi musik dengan kita mengajar menggunakan intuisi kita saja gitu loh. Kalau kita belajar tentang pedagogi, tentang psikologi gitu, kita akan tahu bagaimana bisa menggunakan materi itu sesuai dengan porsi siswanya gitu ya. Sehingga apa yang kita ajarkan tuh benar-benar mengena. Teman-teman sekalian, di Cina itu pendidikan musik, mungkin teman-teman bisa buka ya, Music Education in China. Di YouTube itu ada. Coba di situ buka, ada videonya bagaimana anak usia SMA, usia kuliah bahkan yang usianya sudah 17 sampai 20 tahun itu belajar musiknya seperti anak SD di Indonesia. Jadi anak-anak di sana itu belajar musik itu seperti kegiatan games gitu ya. Ada tariannya, ada bermain play card dan lain-lain gitu. Pokoknya kalau sepintas kita lihat itu seperti bukan pelajaran musiknya untuk anak orang-orang dewasa gitu ya. Kenapa bisa seperti itu gitu? Karena balik lagi bahwa musik itu adalah sebuah
strategi untuk bisa membuat pengalaman musikal seseorang gitu loh. Jadi berkaitan dengan dua hal tadi yang saya sampaikan paling awal sekali, bahwa tujuan musik di dalam lingkungan sekolah itu bukan mengajarkan mereka untuk mahir. Ini selalu harus dicatat nih, berulang-ulang. Bukan untuk mahir, tetapi untuk bisa punya pengalaman musikal. Ya. Punya pengalaman musikal, punya sense of musical gitu, dan sense itu tidak harus 100% sempurna gitu. Yang penting kemampuan musiknya atau sense musik itu bertambah 10%, 20% itu sudah cukup. Ya. Sehingga bagaimana kita membangun kegiatan-kegiatan yang sifatnya membelajarkan itu penting gitu. Pada akhirnya nanti belajar musik di kelas itu tidak harus secara konvensional. Oh, musik itu, pelajar kelas musik itu mesti harus ada gitar, terus harus dipertunjukkan di depan. Tidak, gitu ya. Jadi bermain musik itu bisa sangat fleksibel, bisa sangat dinamis. Kegiatan musik di dalam kelas juga sangat dinamis sekali. Semakin kreatif gurunya, maka semakin banyak metode atau strategi pembelajaran musik yang bisa diciptakan di dalam kelas. Ya, itu saya banyak kok melihat video-video di YouTube itu, terutama pembelajaran musik dari berbagai dunia ya. Ada music education in China, ada music education in Singapura, ada music education in Germany, di Jerman ya, di Amerika dan lain-lain. Itu semuanya punya karakter yang berbeda-beda. Nah, di kita nih apa nih gitu ya? Apa yang mau dikembangkan gitu loh. Apakah nanti kita mau mengembangkan musik lokalnya lebih banyak porsinya di kelas, silakan aja. Yang jelas kita harus punya sikap, harus punya strategi sendiri untuk bisa mengembangkan gitu ya. Tidak berarti bahwa kita guru PGSD kemampuan musiknya rendah, kita tidak bisa menciptakan musik yang menarik, pembelajaran musik yang menarik di kelas. Itu saya pikir itu pendapat seperti itu harus mulai dikurangi ya gitu loh. Karena itu tadi, setelah kita mulai diskusi malam ini, saya berharap mindset teman-teman sudah sedikit berubah ya, atau syukur-syukur berubah secara keseluruhan gitu ya, bahwa musik ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan gitu. Jadi saya kembali ulang lagi bahwa musik itu ada dua kacamata ya, ada musik untuk bisa mahir bermain musik, ada musik yang itu sebagai medium saja untuk membelajarkan gitu ya. Jadi alat musik, lagu, lirik lagu, ya komposisi musik itu hanya digunakan sebagai medium untuk bisa merangsang kreativitas ya, untuk bisa merangsang sense of the art ya. Jadi sensitivitas kita terhadap seni, terhadap keindahan gitu. Itu saja sebetulnya tujuan pendidikan musik di tingkat sekolah. Mulai dari SD, dari PAUD, dari SD, dari SMP sampai SMA itu sama. Ya, ruhnya seperti itu. Kecuali berbeda ketika teman-teman masuk sekolah tinggi atau institut musik, institut seni secara khusus, ya itu akan berbeda. Tentu saja kalau institut seni atau musik itu lebih banyak mengajarkan tentang bagaimana menguasai instrumen, karena di sana ada spesialisasi. Mahasiswanya itu wajib mengambil instrumen gitar sampai 5 mata kuliah gitu. Jadi sudah pasti kalau mahasiswa dari institut musik itu sudah pasti mahir-mahir main alat musiknya gitu. Tetapi kan ini kita sedang membahas konteks musik, bukan untuk bermain untuk mahir bermain alat musik, bukan untuk itu. Tapi dalam konteks pendidikan secara umum, bagaimana menggunakan musik atau kesenian itu untuk bisa merangsang kreativitas atau sense of the art atau kecerdasan musikal gitu ya. Dan untuk bisa cerdas musikal itu tidak harus orang yang terjun dalam musik secara langsung, tidak. Yang penting kita punya pengetahuan yang cukup, metode ya, banyak diskusi, banyak bertanya mungkin dengan guru-guru atau dosen kita, itu sudah cukup. Saya kira itu untuk penjelasannya, mudah-mudahan menjawab ya. Saya kembalikan ke Pak Carlos dan teman-teman. Oke, baik. Saya kira 6 pertanyaan ini sudah mewakili pikiran teman-teman dari mahasiswa yang lain ya. Dan kalian sudah menjawab secara luas gitu ya, luas, dalam, sehingga mungkin ada yang tidak bertanya, tetapi Parian sudah menjawabnya dari penjelasan 6 pertanyaan tadi ya. Waktu kita sekarang, waktu Indonesia Tengah ini
20 atau 30. Jadi kita lumayan ini 1,5 jam Pak Rian. Ini luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatan, atas waktu, pengetahuan yang telah diberikan kepada kami adik-adik mahasiswa PGSD Universitas Nusa Kupang. Mudah-mudahan suatu saat nanti ini kita sekarang ini mungkin virtual, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertatap muka langsung ini, Pak Rian. Ya. Baik, adik-adik, saya kira itu hal yang saya perlu sampaikan. Ucapan terima kasih kepada Pak Rian. Ini dari saya dari mahasiswa. Saya minta satu orang mewakili mahasiswa Eka Putra, mungkin menyampaikan sesuatu untuk Pak Rian sebagai ucapan terima kasih. Silakan Eka Putra. Ini dia ini Pak Rian kadang saya jadikan tutur layar kalau saya ini. Silakan Eka Putra. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Rian yang sudah menyempatkan waktunya untuk membagikan sedikit pengalaman dan juga materi kepada kami tentang seni musik ini. Tentunya apa yang kami dapatkan hari ini itu sangat bermanfaat sekali untuk memicu kami untuk lebih mendalami lagi tentang seni musik sebagai calon seorang guru, supaya ketika terjun ke dunia kerja itu kami bisa mengimplementasikan pembelajaran seni musik itu dengan baik untuk anak sekolah dasar. Jadi terima kasih banyak. Mungkin ini saja Pak. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Ya, halo. Ya, halo. Pak. Ya, Pak Rian, saya kira itu tadi isi hati dari adik-adik mahasiswa. Mohon maaf Pak Rian atas segala kekurangan kami, terutama saya sebagai dosen, ya dosen mata kuliah pendidikan seni untuk PGSD ini. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, barangkali dalam diskusi kita pada malam hari ini, supaya saya sadar bahwa banyak hal ya kekurangan, baik situasi kondisi teknis yang sangat terbatas ini, sehingga cukup saya kira cukup mengganggu Pak Rian, tetapi Pak Rian dengan tulus ikhlas, sabar karena dengan situasi kami di sini. Terima kasih banyak Pak Rian. Semoga dalam waktu dekat studi dari Pak Rian selesai dan ya mungkin bisa datang bermain-main di kita di Kupang ini. Pak Rian, terima kasih banyak adik-adik, terima kasih banyak atas kesempatan. Mohon materi yang disampaikan oleh Pak Rian malam ini dicatat, diingat, karena pasti setelah saat saya masuk ke ruang kelas saya akan mengevaluasi kembali, ya, bertanya, mengevaluasi sejauh mana pemahaman adik-adik atas materi yang telah disampaikan. Dari saya cukup sekian, saya serahkan kepada Pak Rian. Pak Rian mungkin sedikit pernyataan penutup untuk adik-adik ini sebelum kita menutup pertemuan kita malam hari. Silakan Pak Rian. Ya, apa suara saya masih terdengar? Ya, masih Pak Rian. Ya,
Sebelum nanti ditutup, saya makasih juga